Hidup kaya raya. Renungan kita kali ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Suatu hari, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kaya raya. Lumbung-lumbung yang dimilikinya tidak lagi dapat menampung kekayaannya. Lalu katanya, aku akan merombak lumbung-lumbung, dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi, untuk menyimpan gandum dan barang-barangku. Konsep hidup duniawi, cara pikir dan ide orang kaya ini, nampak normal dan inovatif. Karena demikianlah orang-orang dunia, menambah nilai materi yang mereka miliki, dengan menumpuk sebanyak-banyaknya harta yang mereka raih. Dan kisah selanjutnya, Yesus memperhadapkan situasi orang kaya ini dengan sebuah pertanyaan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu diambil, untuk siapakah hartamu itu nanti? Yesus menghentikan kesibukan orang kaya ini, yang sedang membangun lumbung-lumbung besar, untuk menyimpan harta yang lama dan baru. Pertanyaan Yesus yang kritis ini, bertujuan untuk mengubah konsep kehidupannya, agar lebih berfokus pada konsep mengosongkan lumbung, dan berbagi dengan sesama. Acap kali kita pun terlena dengan model kehidupan orang kaya ini. Kita sibuk memperbesar lumbung dan menghitung harta yang semakin bertambah, sehingga kita lupa untuk mengosongkannya dan berbuat baik dengan berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Orang kaya ini mati dan menghadap hadirat Tuhan, dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kuantitas kekayaannya tidak menambah nilai kerohaniannya di hadapan Tuhan. Betapa sia-sianya kehidupan yang seperti ini, ketika di mata Tuhan, kita mendapatkan predikat orang kaya yang bodoh, karena kita lupa bahwa kita diberkati untuk memberkati. Seharusnya kita hidup dalam kesadaran rohani yang tinggi, bahwa ketika Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang baru, itu berarti saatnya kita mengeluarkan berkat-berkat yang lama. Hidup yang menjadi corong saluran berkat Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa jauh lebih mudah menyalurkan ketika kita kelimpahan berkat. Namun kenyataannya, seperti orang kaya yang bodoh ini dan orang kaya yang bersama Lazarus, sulit sekali memberi. Sebagian lagi terkonsep bahwa kemiskinan akan membuat kita sulit untuk memberi. Namun kisah si janda miskin dalam Lukas 16, akan membuka mata rohani kita, bahwa kemampuan kita untuk memberi, lahir dari kemurahan hati, bukan dari nilai harta yang kita miliki. Dengan kata lain, jangan tunggu sampai lumbung terisi penuh, tetapi mulailah dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang mendorong kita untuk memberi, jauh lebih berharga di mata Tuhan, daripada nilai pemberian itu sendiri. Demikianlah kita belajar untuk memiliki hidup yang kaya di hadapan Tuhan, daripada mati dalam keadaan kaya.
Amin.